Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, jadi pada hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu mikrotik. Nah, mikrotik itu adalah salah satu jenis sistem operasi yang dikhususkan untuk perangkat sejenis router dan perangkat-perangkat jaringan lainnya. Ya, jadi umumnya mikrotik itu terkadang pertamanya kita akan mengira ya bahwa mikrotik ini adalah sebuah perangkat ya. Jadi mikrotik ini sebenarnya adalah sejenis sistem operasi jenis router atau biasa disebut dengan istilah router OS ya. Nah, adapun perangkat-perangkat yang disiapkan di mikrotik itu sendiri, di sini ada beberapa produk ya yang bisa kita lihat di halaman resminya di mikrotik.com. Salah satunya itu adalah yang paling sering kita gunakan ada yang disebut dengan istilah router board ya. Jadi router board ini adalah sebuah perangkat yang memang didesain untuk memanage sebuah jaringan ya, baik itu skala kecil ya, menengah hingga besar ya. Nah, di sini kalau kita lihat ada berbagai jenis-jenis perangkat yang disiapkan oleh mikrotik. Di sini yang di data center atau di network operating center itu biasanya yang perangkat-perangkat seperti router board yang sifatnya speknya lebih tinggi ya daripada yang lain-lainnya. Contoh di sini ada istilah CCR 1009 7G 1C PC. Nah, ini adalah cloud core router di mana spesifikasinya itu berbeda dengan yang tipe-tipe di bawahnya yang pertama tadi ini. Nah, ini contoh misalnya untuk CPU itu hanya 850 MHz. Kemudian untuk tipe seperti cloud core router tadi ya, seperti yang ini misalnya ya, ini bisa sampai 9 core 1 GHz CPU. Nah, seperti itu. Jadi tergantung kebutuhan apakah kita ingin menggunakan spesifikasi mikrotiknya itu yang kecil, sedang atau yang berat ya, atau yang memang membutuhkan resource yang sedikit lebih mumpuni ya daripada yang lain. Nah, untuk mempelajari mikrotik cukup mudah ya. Kita cukup menyiapkan sebuah software yang dinamakan VirtualBox. Jadi gunanya VirtualBox ini adalah untuk menjalankan sistem operasi secara virtual ya. Jadi tanpa perlu mengganggu operating system yang ada di laptop kita, kita bisa mencoba bagaimana interface dari sebuah mikrotik dan mempelajari menu-menunya ya. Nah, mikrotik itu kebetulan aksesnya yang paling sering itu menggunakan Winbox ya, atau melalui command line yang disebut dengan SSH. Nah, untuk memulainya kita bisa download dulu software mikrotiknya di menu software pada halaman resmi mikrotik.com. Di sini tersedia berbagai macam varian ya. Jadi ada router OS khusus untuk yang akan dijalankan melalui komputer ya. Itu kita bisa menggunakan arsitektur x86 ya. Nah, kalau misalnya yang lain-lainnya itu seperti misalnya MISB ya, ARM64 itu tergantung perangkat yang support dengan arsitektur ini ya. Misalnya Tile ya, seperti itu. Ini biasanya digunakan pada router board ya. Nah, khusus untuk komputer ya yang akan dijadikan sebagai perangkat sistem operasi jaringan ya, kita bisa menggunakan tipe x86. Nah, sekarang di sini ada banyak pilihan ya. Ada main paket, ada extra paket sampai kepada bandwidth test. Nah, kalau ingin mencoba mikrotik di VirtualBox, kita cukup mendownload yang versi CD image. Jadi CD image ini ibaratnya kayak CD installer sistem operasi yang tersedia untuk mencoba mikrotik ya. Nah, di sini kebetulan saya sudah mendownload filenya ya, ukurannya cukup kecil ya, jadi tidak terlalu membutuhkan banyak bandwidth untuk mendownloadnya. Di sini ada ukurannya sekitar 226 mega ya, sekitar 26 MB. Ya, tipe yang saya download sekarang itu adalah tipe yang 6.47.9 ya, atau long term ya. Nah, long term ini kalau dulu ya
Tipe ini maksudnya adalah yang tipe ini ya, yang powerfulnya ya. Nah, kemudian ada juga yang current ya, ada 4.481 itu sekarang menjadi stabil namanya. Kemudian ada yang versi testing, kemudian ada yang versi development. Nah, sekarang untuk lebih mudahnya ya memahami apa itu MikroTik, kita bisa mencoba menggunakan VirtualBox. Nah, langkah pertamanya kita klik tombol baru untuk membuat mesin virtual ya. Dalam hal ini saya akan membuat sebuah komputer yang berisi sistem operasi MikroTik ya. Karena pada dasarnya MikroTik itu adalah sistem operasi ya, bukan perangkat. Tetapi brandnya yang terkenal ini terkesan MikroTik ini adalah sebuah perangkat ya. Oke, jadi di sini saya bisa ketik dengan nama MikroTik ya. Untuk type-nya boleh ada sesuai dengan rekomendasi dari VirtualBox. Kemudian klik lanjut. Untuk memori sebenarnya kebutuhannya cukup kecil ya, karena MikroTik ini ukurannya kecil, memori yang dibutuhkan sebenarnya tidak terlalu banyak ya. Misalnya kita mainkan di 128 MB untuk RAM-nya ya, alokasi RAM. Berhubung laptop saya dalam 4 GB ya, ini masih mampu lah untuk bisa menjalankan mesin virtual ya di atas komputer ini. Kemudian pilih lanjut, buat harddisk virtual ya. Ini ukuran harddisknya disarankan 2 GB. Sebenarnya bisa lebih kurang dari ini ya, karena MikroTik itu membutuhkan ruang harddisk itu sangat kecil ya. Ya 64 MB pun bisa ya, tapi di sini kita coba buat dengan ukuran 128 MB saja ya untuk jaga-jaga. Nah, ini tipenya bisa dipilih PDI ya, VirtualBox Disk Image. Kemudian klik lanjut dan pilih bisa dialokasikan secara dynamic ya atau ukurannya tetap. Nah, kalau yang ingin bisa diubah ukurannya bisa menggunakan pilihan yang dialokasikan secara dinamik. Kalau yang fix ukurannya itu pilih ukuran tetap. Kemudian klik lanjut. Nah, di sini seperti yang saya sampaikan tadi, kita cukup membutuhkan ruang harddisk ya paling untuk simulasi ya. Ini 128 MB lah cukup ya. Jadi tidak perlu 2 GB ya seperti yang direkomendasikan. Kemudian klik buat, maka akan muncul mesin virtual ya. Dan untuk langkah selanjutnya kita harus mengatur di menu pengaturan. Nah, sampai pada video ini dibuat ya, kebetulan untuk versi VirtualBox-nya ini itu masih versi yang lama ya, 2019, yaitu versi 6.0.14 ya. Kalau menggunakan versi di atasnya ya lebih bagus lagi. Nah, sekarang kita masuk di pengaturan. Di pengaturan ini yang perlu kita atur cukup di bagian sistem ya, dimana sistem ini kita perlu mengatur yang namanya boot order ya. Jadi kita biasanya kalau menginstal sebuah sistem operasi pada perangkat komputer ya, kita mendahulukan opticalnya ya, optical disk drive, atau instalnya melalui USB, berarti kita mendahulukan USB. Untuk pilihannya di sini cukup menggunakan optik dengan hard disk ya. Nah, untuk floppy kita cabut saja karena floppy sudah tidak digunakan. Optiknya kita klik panah atas, harddisknya juga panah atas. Yang jelasnya posisi optik lebih dulu daripada harddisk ya. Untuk prosesor di sini ada pilihan-pilihannya. Untuk mendukung fungsi physical address extension ya, kita bisa centang ya, fungsikan. Untuk motherboardnya ya ini standar saja ya. Nah, tapi yang paling penting adalah pengaturan boot. Nah, kemudian tampilan tidak usah. Nah, yang perlu dilakukan lagi adalah di menu penyimpanan. Untuk menu penyimpanan ini, karena berhubung ini adalah harddisknya, ini adalah optik disknya ya. Nah, untuk optik disknya itu kita isi dengan berkas file image yang telah kita download dari halaman resmi MikroTik ya. Ini contoh. Pilih open ya. Kemudian untuk langkah selanjutnya suara ini tidak perlu. Nah, langkah berikutnya adalah jaringan ya. Karena MikroTik ini adalah sistem operasi router, maka untuk interface-nya ya, jadi kita menyebutnya interface kalau di MikroTik. Jadi port-port yang ada pada
MikroTik router board itu ya, misalnya atau di PC itu dinamakan sebagai interface ya. Nah, contoh di sini kita bisa lihat ya gambar yang hex light ini. Nah, kalau kita perbesar ya, kita coba lihat. Nah, ini jadi port-portnya ini disebut sebagai interface ya. Jadi ada namanya interface. Untuk port 1 misalnya ya, ini dinamakan Ethernet ya. Kalau di sistemnya sebentar itu disingkat Ether 1 ya. Kemudian ini Ether 2, ini Ether 3, ini Ether 4, dan terakhir Ether 5. Kalaupun memang lebih dari ini ya berlanjut lagi nomornya ya. Ether 6 sampai Ether sekian ya. Nah, inilah yang disebut sebagai interface ya. Interface inilah yang akan terhubung ke jaringan. Nah, adapun di MikroTik ya, kita membutuhkan 2 minimal interface untuk membuat sebuah router ya. Sebagai catatan bahwa router itu fungsinya adalah untuk menghubungkan 2 network yang berbeda, makanya kita membutuhkan minimal 2 interface ya. Nah, di sini kebetulan VirtualBox ini bisa mendukung sampai 4 adaptor ya, atau 4 interface. Maka di sini saya cukup mengaktifkan 2 saja ya. Nah, untuk adaptor 2 ini kita set saja ke jaringan internal. Kemudian adaptor 1 ini kita set ke di mana kita terkonek ya. Misalnya saya koneknya ke WiFi ya. Kalau misalnya terkonek ke LAN ya, bisa dipilih saja interface-nya di laptop mau koneknya pakai apa ya, apakah menggunakan Ethernet atau menggunakan WiFi. Nah, berhubung laptop saya hanya super WiFi, maka saya pilih wireless ya. Kemudian langkah selanjutnya setelah mengaktifkan 2 interface ini, serial tidak usah, USB tidak usah, ini tidak usah, ini tidak usah. Kita klik OK setelah itu. Nah, kemudian jalankan ya. Kemudian jalankan, mulai, klik mulai. Ya, sambil menunggu prosesnya ya. Untuk mengakses MikroTiknya setelah instalasi, kita membutuhkan sebuah tools namanya Winbox ya. Jadi Winbox ini bisa di-download juga di menu software. Di situ sudah tersedia ya. Nah, untuk prosesnya seperti ini kurang lebih ya. Ini saya coba mode skala saja supaya lebih besar ya. Jadi proses yang kita lakukan ini adalah proses instalasi sistem operasi MikroTik. Ya, sebagai catatan bahwa MikroTik ini sebenarnya adalah turunan dari sistem operasi Linux juga ya. Jadi dasarnya adalah dari kernel Linux ya. Nah, untuk instalasinya ini kita cukup tekan A ya di keyboard, A untuk mencentang semua fitur. Kemudian tekan I untuk menginstal ya. Maka akan muncul pilihan do you want to keep all configuration, pilih yes ya. Nah, kemudian continue, pilih yes. Nah, beginilah proses instalasinya, tidak membutuhkan waktu yang lama ya, hanya beberapa detik saja ya kalau harddisknya cepat ya. Nah, ini sudah selesai, kita enter. Nah, di sini akan kembali lagi ya. Kenapa? Karena bootnya itu masih ke arah optik disk pertama ya. Makanya di sini saya coba matikan dulu mesinnya ya. Kemudian kita perlu masuk di pengaturan dulu untuk mengatur sistem harddisknya kita utamakan daripada optik ya. Kemudian kita klik OK. Jadi booting pertamanya itu menggunakan harddisk ya. Nah, kita mulai lagi kembali. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika MikroTik sudah jalan, sudah selesai diinstal, kita membutuhkan sebuah software yang dinamakan Winbox ya. Jadi Winbox ini kita bisa download, versi yang terbaru sekarang adalah versi 3.27 ya, apakah 64 bit atau 32 bit tergantung dari spesifikasi laptop. Nah, sekarang kita coba jalankan kembali MikroTiknya. Nah, posisinya sekarang adalah MikroTik sudah loading ya ke harddisk. Nah, setelah proses ini maka akan muncul pesan agreement dulu ya, biasanya di awal ya ketika kita ingin menggunakan. Nah, di sini kalau kita lihat akan minta login ke sistem operasi. Untuk loginnya itu adalah
admin tanpa password ya. Jadi passwordnya kosong saja, tekan enter. Nah, di sini yang pertama kita akan lihat adalah software license-nya ya. Kita pilih yes untuk membaca ya. Kalaupun misalnya sudah selesai, kita bisa tekan key untuk keluar ya. Nah, untuk MikroTik sebenarnya lisensinya itu ada 6 ya. Jadi ada level 0 sampai level 6. Nah, untuk yang versi ini sekarang adalah level 0 ya. Nah, di sini MikroTik dengan